Pak Profesor, mungkin langsung dijelaskan dari pertanyaan teknis soal tol, soal yang lain. Ini pencerahan bagi kami. Pencerahan. Masalah tol. Kalau kita bicara pada kali tol yang lebih spesifik ya. Jadi yang jawab lah misalnya. Memang kita terjebak pada suatu kondisi di mana faktanya adalah seperti itu. Berdasarkan ketentuan yang waktu itu saja sebetulnya. Kalau saja proses konstruksi, dan yang namanya proses konstruksi itu harus termasuk maintenance. Maintenance ini tidak ada. Padahal pada waktu merencanakan, itu misalnya bearing pad-nya itu, pabriknya sudah mengatakan setiap sekian tahun sekali harus ganti. Kenyataannya sampai sekarang belum pernah ada pergantian bearing pad. Bearing pad. Jadi dudukannya balok-balok itu Pak. Di ujung-ujungnya itu ada namanya bearing pad. Bearing itu kan menahan sekali. Dudukannya tadi. Itu setiap tahun karena jenisnya kalau saya tidak salah adalah dari tipe elastomerik yang kalau tidak salah maksimum sekitar 5 tahun atau maksimum 15 tahun harus ganti. Tapi rasanya sekitar 5 tahunan, 5-10 tahun harus ganti. Sampai sekarang belum pernah di apa-apakan. Terus kemudian faktanya adalah memang bebannya meningkat dengan sendirinya. Sehingga sekarang itu faktualnya adalah beban dari kendaraan yang ada di lapangan di Indonesia itu mungkin kalau saya tidak salah, menurut salah seorang teman yang melakukan studi, terberat di dunia. Terberat di dunia? Ya. Bukan berdasarkan hukum, tapi kondisi lapangan. Karena bak truknya masih ada ruangan, ya diisi lagi sampai. Dan itu terjadi mulai dari truk yang kecil sampai truk yang besar. Seringkali kalau yang itu mereka sudah akomodasikan Pak, karena beratnya itu kan beratnya sendiri gitu ya kan mengerjakan. Tapi malah ya nggak kelihatan ini yang jadi masalah itu. Nah, jadi akibatnya memang seharusnya dilakukan review Pak ya? Harus. Kalau nggak Pak, tunggu. Ya, suatu saat akan ada batas kemampuan. Kapan? Nggak tahu. Harus dilakukan review tadi Pak. Jadi kalau Bapak bertanya bagaimana kapan, ya harus dilakukan studi dulu lah. Nah, yang menjadi masalah adalah kegiatan-kegiatan seperti itu bukan merupakan kegiatan sehari-hari. Artinya tidak banyak orang yang bisa melakukan review tadi dengan baik. Jadi minimal memang seharusnya kita harus belajar ya. Pertama misalnya bagaimana cara melakukan review yang baik dan segala macamnya tadi. Dan ada satu unsur yang tadi belum sempat saya sampaikan. Salah satu kelemahan dari kondisi yang ada di lapangan sekarang ini adalah karena dalam setiap kegiatan konstruksi tidak sepenuhnya kita mengupayakan agar ada sistem pengamanan maksimum, baik secara fisikal maupun finansial. Kalau di luar, setiap kegiatan konstruksi, apakah itu gedung, apakah itu jembatan, apakah siapapun yang terlibat, pasti melibatkan asuransi. Dan asuransi tadi pasti asuransi yang benar. Nah, asuransi yang benar baru mau masih asuransi kalau semuanya benar. Asuransi yang benar pasti tidak mau terima permintaan asuransi dari konsultan ataupun kontraktor yang tenaga ahlinya tidak mempunyai keahlian yang sesuai. Kalau asuransinya benar. Nah kalau dari pengalaman Bapak nih Pak, melihat kondisi sekarang ini Pak, dengan konstruksi yang ada, sepengetahuan teknis Bapak, ini berapa lama lagi lah Pak kira-kira? Ya, 2 bulan lagi. Saya tidak bisa memberikan jawaban walaupun off the record. Karena ada satu sisi dari konstruksi yang tidak kita ketahui dengan tepat, yaitu apa yang kita namakan hidden safety factor. Terjemahannya adalah faktor keamanan tersembunyi, bukan disembunyikan Pak. Kenapa? Karena setiap kita melakukan suatu perencanaan, kita menggunakan suatu asumsi. Asumsi tadi biasanya asumsi yang aman. Nah kalau sekarang ada beberapa faktor asumsi-asumsi kita jumlahkan, secara total kita mendapatkan apa yang kita namakan tadi hidden safety factor. Ya. Nah berapa besarnya hidden safety factor yang ada?
dalam semua konstruksi kita nggak tahu, tergantung dari material, tergantung dari sistem, tergantung dari kapan dibuatnya, tergantung bagaimana membuatnya, dan tergantung operasionalnya dan seterusnya. Pak, kalau dalam kondisi macet itu Pak, beban itu bertambah apa berkurang? Tekanan itu Pak? Bebannya kalau secara statis tidak bertambah, tapi secara dinamis bisa bertambah karena misalnya ada truk yang goyang, bergetar, sehingga ada faktor getaran yang harus diperhitungkan. Nah, seberapa jauh tadi pernah diperhitungkan pada waktu perencanaan, saya nggak tahu. Tapi sebagai gambaran saja, Cawang Priok dibuat awal tahun 90-an. Ya, pada waktu itu salah satu konsultan yang membantu adalah konsultan dari Jepang. Sehingga boleh dikatakan bahwa teknologi yang dipakai di situ minimal meniru teknologi Jepang tahun 80-90 awal. Ya. Nah, di situ memberikan suatu keamanan sedikit. Tapi di sisi lain saya bisa menyampaikan bahwa ada masalah juga. Karena jembatan ekspressway Hanshin yang ada di Kobe ambruk pada waktu kena gempa Kobe. Total. Umur bangunannya berapa ini? Bukan masalah umur bangunnya, teknologinya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Makanya pada waktu mereka membangun ulang, sebetulnya kalau ada bahan tayangan saya bisa mempresentasikan gambarnya. Tapi nggak salah, nggak ada, nggak masalah itu. Tapi kembali, sejak terjadinya gempa di Northridge Amerika tahun 94 dan Kobe di Jepang tahun 95, ahli gempa dunia kemudian berpikir bahwa ada kekurangan dari peraturan dunia saat itu, sehingga tahun 2000-an mereka ubah semuanya. Ya, maka juga lahirnya antara lain ya peraturan gempa kita yang terbaru sekarang. Tapi bukan hanya itu, banyak hal-hal yang seperti itu yang secara otomatis harus kita ikuti karena memang kita harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Nah, cuman masalahnya sekarang bagaimana kita boleh memastikan atau bisa memastikan agar semua yang ada tadi dalam tanda kutip masih aman. Misalnya kalau kita bicara masalah bangunan, ada yang dinamakan IMB, izin mendirikan bangunan. Ada juga yang namanya SLF. SLF itu sertifikat layak fungsi. Bangunan DKI aja roboh Pak. Ya, Dia ngawasin dia juga Pak. Terlepas dari itu ya Pak. Jadi istilahnya setiap sekian tahun bangunan yang sudah dipakai itu harus review. Nah, masalahnya kembali apakah mereviewnya betul? Nah, kembali di sini kalau kita mampu bersinergi sehingga semua bisa bekerja secara profesional, termasuk asuransi, termasuk itu, maka kita akan mendapatkan sistemnya. Nah, kalau menurut Bapak yang sekarang di Indonesia Cawang Priok udah dilakukan belum itu semua itu? Belum. Terus jadinya Setiap pagi kan kita menghadap sampai sore berapa kali sehari. sampai aja. Deh. Sama yang gedung ini Pak. Kalau gedung Gimana? kalau gedung ini gedung seperti DPR kan pernah diretak. Istana negara nggak perlu. Ya, seperti saya sampaikan tadi, sudah saya sampaikan. Kalau berdasarkan teori, ini gini. Jadi DKI dibangun ada beberapa tipe bangunan Pak. Tipe bangunan yang dibangun era tahun 70-an. Beban gempanya hanya 5%. Tahun 80 dan 90 awal, beban gempanya 10%. Tahun 2000 awal, beban gempanya 15%. Sekarang ini harus 30-30%. Nah, kalau kita hanya bicara gempa saja, Pak ya, maka bangunan yang dibangun tahun 70 mau berapa kali Pak? 5% jadi 30-35 kali, 30%, 7 kali. Kalau kena, kemungkinan ambruknya berapa besar? Pasti di atas 50%. Ada satu masalah lagi yang terkait dengan ketahanan bangunan terhadap gempa. Sesungguhnya gempa itu kan terjadinya sekali-sekali Pak ya. Apalagi beban gempa desain ini kita identifikasikan sebagai beban gempa yang terjadi barangkali setiap 2500 tahun. Sehingga wah itu kan masih jauh, kita cuma berapa tahun. Cuman yang menjadi masalah adalah kapan datangnya itu kita nggak tahu. Bisa besok,
Kalau tanya cawang Tanjung Priok kayak nggak nunggu gempa pak, itu patah sendiri kayaknya. Ada kemungkinan bisa demikian, itu ada saja. Itu dari Karena memang beban aktualnya memang meningkat banyak sekali. Tapi kembali semuanya harus dilakukan review dengan baik Pak. Kemudian tidak berhenti di review, tapi harus disiapkan langkah-langkah lanjutnya seperti apa. Karena ada solusi-solusi tekniknya. Tapi semuanya memerlukan kesepakatan, semuanya memerlukan biaya, dan kembali memerlukan kejujuran bersama. Bahwa itu bisa dikerjakan dengan baik, baik kontraktornya, konsultannya, juga harus dapat untung, jangan dipaksa. Banting-bantingan harga, kalau dibanting akhirnya proyeknya yang kebanting. Tapi kalau solusi misalnya truk-truk itu dilarang lewat sana, sementara Pak, Lewat tengah, terus lewat mana Pak? Dalam kota. Nggak usah lewat pak. Ya akibatnya supply ke Jakarta nggak masuk, terus bagaimana ekonomi Jakarta? Kita nanti dari pohon pak. Tidak sesimpel itu Pak. Itu juga barangkali pemikiran pindahkan saja Jakarta, memangnya daerah baru gampang dibikinnya? Enggak. Sama saja. Kalau Bapak pergi ke Kalimantan punya masalah sendiri, masalah tanahnya sana jelek. Tanahnya ya. Air juga. mungkin beban truk itu ya. Terus gimana pak, disumpahin aja atau gimana ini pak? Ini kondisi